Mertua saya selalu ingin tahu apa yang saya dan suami lakukan atau rencanakan. Rasanya capek kalau tiap hari merasa diteror. Contoh kecil, saya senang jualan online sehingga banyak waktu yang saya habiskan dengan menggunakan HP. Namun mertua tidak suka. Emangnya untungnya seberapa sih? Seneng banget jualan online. Sampai-sampai pegang HP terus jarang ke tetangga. Ujarnya sinis. Padahal keuntungan jualan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan gaji suami saya tabung untuk membangun rumah. Heran ya, harusnya cukup gaji suami untuk makan dan menabung untuk bangun rumah, tambahnya lagi. Aku terkadang bingung dan takut jika berbincang-bincang dengan ibu mertua. Pernah suatu sore saya dan suami hendak membeli pupuk dan beberapa pot untuk mempercantik kontrakan kami. Namun dianggap boros dan gak penting. Belum lagi jika saya beli lemari baru, ada saja komentarnya. Harusnya beli lemari itu saat kamu masih gadis. Jangan apa-apa suami semua. Beli yang bagus dan awet supaya bisa dipakai terus sampai bertahun-tahun. Duh Gusti, saya capek. Dan yang lebih mengesalkan, suami kurang tegas. Jadi seolah-olah kehadiran saya sebagai pengacau karena tidak dibela. Untuk mengatasi mertua dengan tipikal komentator, pasti serba salah ya. Mertua tidak berpikir dulu sebelum berbicara. Yang pertama, bersabar dan pahami kebiasaan mertua. Jika perbedaan pendapat antara menantu dan mertua dibawa emosi, sehingga menantu berkata kasar dengan nada amarah yang tinggi, jelas itu tidak memberikan jalan keluar yang baik. Kuncinya adalah bersabar, ambil yang positif. Ya, mana tahu memang mertua perhatian. Ya, mana tahu memang mertua ingin memberikan yang terbaik. Yang kedua, yaitu jaga jarak dan sedikit tidak peduli. Untuk mengurangi konflik, sebaiknya memang jaga jarak, baik secara komunikasi dan secara fisik. Namun jangan terlalu sering menghindar. Ketika memang bertemu dengan mertua, pembicaraan yang tidak mengenakan hati jangan ditelan bulat-bulat. Artinya, anggap ucapan mertua yang menyakitkan itu seperti angin lalu, masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Jangan nyangkut ke hati. Kalau semua kita resapi dalam hati, otomatis kita sakit hati, teringat terus dan jadi emosi jiwa. Tapi kan sulit ya. Ya memang sulit. Tapi kalau sering latihan ya akan terasa lebih mudah. Yang ketiga, hindari perdebatan. Sekuat tenaga istri baiknya tidak beradu argumen, tidak kasar dan tidak bicara dengan nada tinggi. Kalau kita terbawa emosi tidak menemukan solusi, baiknya balas dengan senyuman. Namun jika sudah keterlaluan, tetap hadapi dengan lemah lembut dan sabar. Yang keempat, bawa santai. Ibu mertua adalah orang tua kita juga. Ajak diskusi sebagaimana orang tua kita sendiri. Bawa asyik, rileks, dan santai. Jika masih ada permasalahan yang belum terpecahkan, jangan dipaksa untuk mencari solusi hari itu juga. Intinya bicarakan dengan penuh keharmonisan. Usahakan dengan penuh keharmonisan sambil mengambil sesuatu. Yang kelima, bicarakan dengan suami. Saat merencanakan sesuatu, diskusikan dengan suami baik-baik. Sampaikan bahwa ini bertujuan untuk kenyamanan keluarga kecil kita. Diskusikan hingga tuntas, lalu sampaikan kepada mertua agar tidak tersinggung. Insya Allah akan mengurangi permasalahan yang ada. Yang keenam, sampaikan pada suami bahwa suami pun harus tegas, harus bisa melindungi dan membela istrinya. Yang terakhir, hindari hal-hal yang tidak disukai mertua. Seiring berjalannya waktu, istri yang baik akan memahami dan hafal kebiasaan dan watak mertua. Bertambahnya tahun akan piawai dalam mengatasi permasalahan yang ada. Istri yang sabar akan diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.